Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi al hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah Allah memberikan waktu kita kesempatan kita sesuatu yang dan inilah Allah yang memberikan kepada ibu kita untuk membersihkan diri, mencucikan diri, selama memberikan kepada sesuai kalian pelaksananya dengan para sahabat. Alhamdulillah. Sahabat sekalian, ini kita mengaji tentang para bertakwa Rasul. Siapa yang bertakwa karena itu sebuah pakaian Rasulullah. Kita harus mempercayai karena kemudian itu dulu berat itu maka paling tidak kita mempunyai dari kata dan itu agar itu saat kita umat berarti sesuatu yang tanya dihindari dengan keterangan buat agar itu taruhlah sebab menjaga keadaan kita untuk menjawab berbagai sekedar pada seperti itu adalah itu tapi kalau dan berkanya kita dan itu bukan suatu atau perubahan itu jujur lagi dalam tadi kita proses berubah harus kerjakan dengan sifat dan perhatikan itu saja dengan semacam bentuk tidak ada apa-apa lalu dan mengingatkan kepada kita seolah-olah kita bukan semua yang berkenaan dengan karena yang tidak mengaku itu termasuk keadaan sebenarnya tidak sebagai bentuk yang harus dilakukan adalah sekali kegiatan pengakuan tersebut yang dilakukan hak kita tidak akan jalan terus kita akan tidak mau beribadah kita pun beribadah kita membersihkan beribadah lalu kan kebiasaan masih ada berbagai ingin tersebut itu kan adalah yang diberikan dari sama sekali waro tidak Allah menurunkan kepada dan kita harus kelemahan ketidakbenaran maka warna akan menjadi sakit bahkan selalu akan berubah pilihan bertambahnya di dalam ubah keluaran yang lebih sebaiknya antara yang sulit atau berat dengan sulit yang betul akan dia lakukan waktu pertama antara hati ujian yang akan jadi menolak itu tidak tahu karena itu tahu seperti sebenarnya adalah bertahan dengan seperti sekarang di mana maka Allah menyibahnya katakan Allah menjadi syahadat pasal sekali apa pokok angkat di dalam kesulitan kita jauh kalau berarti pertanyaannya apa dengan bertahan ini apakah dengan itu itu yang tercipta apa diri yang melihat kita dengan Allah menghalangi ilmu Tuhan kepada Allah Subhanahu menjawab sebuah ilmu sama satu menyibahkan dan kemudian kemudian saya tidak hentinya dan berbulu itu kan dosa yang hayat tersebut yang harus dilakukan menurut dan berkenan tinggi ya saya sampaikan ini tapi keterkaitan ilmu dan Tuhan ada ini tidak seperti sendiri dakwaan hayal ini dan apa bagaimana bro yang itu sangat tolak kedirian apa dengan kita untuk masih sudah anda suatu saat tidak ada kata belmat itu jadi tidak kepan yang itu seorang orang yang di sana sudah melakukan keadaan ini dan masalah adalah beban diri bertaut atau mentautkan hati manusia lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa gerangan yang membendung ke arah zuhud itu juga adalah berupa kepemilikan. Ada orang yang berbangga atas kepemilikannya, entah itu harta, entah itu jabatannya, entah itu apapun berupa kepemilikan, menjadikan besar di dalam hatinya dan ingin melontarkannya kepada orang lain agar orang lain mengetahuinya. Biasanya itu dia bergelayut syaitan itu dari dalam hati mengikuti arah pembicaraan kita,
melalui lisan kita. Lalu lisan kita berbicara tentang kepemilikan-kepemilikan, tentang keadaan-keadaan diri yang bisa membanggakannya. Para sahabat sekalian, kalau engkau dibanggakan oleh orang lain saat engkau menginginkannya, dibanggakan oleh orang lain. Kalau kita perhatikan, kita bermuhasabah. Ini untuk menuju ke arah zuhud ini. Perhatikan. Kita berbicara, lalu kebanggaan kita keluar. Ingin dipuji oleh lawan bicara. Tahukah para sahabat sekalian? Selesai itu pembicaraan dan bergantinya pembicaraan yang lain, mendengarkannya. Tapi kita mulai lagi untuk jauh ke masalah kesudahan. Jauh segera itu. Itu ya. Belum ada banyak pembicaraan. Banyak berbicara tentang agama. Lalu di dalam juga sebuah keinginan. Ini masih zuhud. Zuhud seperti itu. Kita bicara ini puji. Perasaan sekalian. Teorinya terus dalam kebelahan. Sehingga kita jadikan ibadah dari orang kita. Tasawuf yang dasarnya. Tasawuf yang tadi hati terus agar dia seperti itu tidak hidup di dalam hati kita. Persahabatan. Ini apa namanya? Sebuah keinginan tentang itu. Betapa jasnya isinya. Mau masuk dalam kalbi kita. Yang kita pikir menunjukkan keakuan kita kepada makhluk yang lain. Tiada orang yang sedang bersombong ingat kepada Allah Ta'ala. Tiada manusia yang sedang keji kepada manusia lain. Dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada sama sekali. Kejahatan-kejahatan, kedurjanaan-kedurjanaan, kekejian-kekejian merajalela. Itulah meluap di dalam kalbi kita, ditunggangi oleh syaitan agar kita tidak sampai kemana-mana di dalam ilmu kita ini. Inilah dia ilmu kesucian. Apabila terus-menerus di dalam keterkaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terlihatlah, sekali lagi saya mohon ampun kepada Allah Ta'ala, dihinggapkanlah kalau Allah berkenan berbagai macam tahapan-tahapan, detil-detil yang sangat jelas, ilmu pengetahuan tentang kotornya diri kita. Ini yang disebut arafa nafsahu. Maka setelah itu bertambah peribadatan, sekali lagi saya mengatakannya. Lalu apabila itu kental peribadatan, apabila itu terus berlanjut, dan kita bertahan memenggal berbagai macam apa yang ada yang masuk ke dalam hati kita, berupa jenis yang mengusik kedirian kita atas kesenangan badaniah kita, kesenangan ruhaniah kita, berupa apapun yang saya katakan tadi, entah kebanggaan, entah pujian, entah kepemilikan, entah segala macam, tiada cahaya atau nurullah akan datang. Tapi sebaliknya, para sahabat sekalian, apabila di dalam kewaspadaan dan Allah memberikannya kekuatan kepada kita, di dalam peribadatan yang kuat, ibadah yang kokoh, datarnya pandangan seorang pejalan di jalan tasawuf ini terhadap isi dunia menjadi bertambah jelas. Segalanya apa yang diceritakan yang menjadikan kebanggaan orang lain yang kita mendengarnya, kita tidak tertarik barang sedikit pun. Angka-angka disebutkannya berupa itu kepemilikan, berupa yang manusia tergila-gila mencarinya.
dengan jalan yang tidak halal sekalipun, goncang manusia dirinya, apalagi masuk di dalam kezuhudan, sesekali bangkit malah di dalam hatinya jijik dan membenci. Ini dia. Maka saat itulah barang siapa di masa lalu saya berbicara tentang kitab Futuhul Ghaib misalnya. Di dalam Futuhul Ghaib, Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Baghdadi melulu menyerang tentang keakuan. Barang siapa sudah dikibaskan itu semuanya, maka saya sering memakai bahasa saya, datar melihat isi bumi. Mungkin di dalam kitab-kitab tidak memakai bahasa datar. Wallahu a'lam. Ini bahasa Ahmad saja. Datar melihat sesuatu yang manusia mengejarnya dan bahkan tergila-gila. Dan mampu memfitnah orang lain untuk didapatkannya sesuatu. Tiada sudah yang hal-hal yang seperti itu hinggap di dalam hatinya. Dan jangan diberi tempat. Nah ini dia. Kalau bahasa jangan diberi tempat, berarti saat riyadah dan mujahadah. Saat dari pertobatan ke Allah waro. Di dalam waro besar nilai-nilai yang telah dipakainya terlebih dahulu, menghasilkan keadaan zuhud yang sempurna. Sekali lagi memakai bahasanya mungkin seperti datar-datar saja, para sahabat sekalian. Dan lebih mengaitkannya kepada Allah Ta'ala. Tidak dibuang waktunya untuk condong terhadap sesuatu isi dunia ini. Nah, saat keadaan yang seperti itulah biasanya, wallahu alam, terserah Allah memberikannya kepada para pejalan yang lain. Itu pengetahuannya. Kalau dalilnya sudah jelas itu ya, yang sering saya katakan, maka akan warasahullahu ilma man lam ya'lam. Bisa sangat jelas melihat sesuatu yang bahkan tidak disuarakan. Nah, ini hasil-hasil. Berbeda dengan seseorang, banyak wiridnya, banyak ibadatnya, tetapi menginginkan yang seperti itu. Bukan itu waro dan zuhud. Ini berbicara tentang kezuhudan, kedataran hati manusia terhadap isi alam semesta ini. Zuhud berupa lahiriah yang disebut kepemilikan, atau batiniah berupa kebanggaan diri, berupa harapan-harapan yang orang lain tidak melihatnya, padahal menggelora gila sekali di dalam dadanya, berupa keinginan-keinginan penguasaan atas isi alam semesta ini. Dia tidak sadar akan ayat Al-Quran yang tadi. Maka para sufi banyak mengatakan ayat-ayat yang tadi, bahwa dunia ini hanya sejenak saja. Bagaimana dengan pikiran tentang akhirat? Oh, aku ingin senang di akhirat. Orang yang memasuki zuhud harus bisa kita membedakannya. Berbeda yang kita minta kepada Allah Ta'ala atas segala macam keselamatan dan keindahan di akhirat nanti. Tetapi di dalam kezuhudan ini, karena datar hatinya,
harapan tentang akhirat pun akan diberi judul oleh hatinya. Bukankah ini sebuah keinginan juga? Ini dia. Maka itu pun dikibaskannya dan diserahkannya seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa gerangan? Kalau begitu, dia akan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala segalanya atas dasar apa-apa yang telah ditentukan. Beberapa tahapan juga yang ada di sana di dalam memasuki sebuah keadaan kezuhudan. Makanya kalau itu masuk atau tidak masuk di dalam masuk atau tidak masuk di dalam keadaan kezuhudan, kita yang merasakannya. Apakah itu tetap harapan itu ada, keinginan-keinginan kesenangan dunia maupun di akhirat? Dan Allah Maha mengetahui keberserahan total ini, Allah tidak akan salah menempatkannya. Bagaimana dengan halnya dengan meminta kepada Allah Ta'ala? Tetap harus meminta keselamatan dan ampunan. Hanya pandangan keinginannya terhadap isi dunia ini dan isi akhirat berbeda, dibarengi dengan rasa yang dirasakan oleh sang zahid tadi. Itu saja keadaannya. Berserah terhadap takdir. Sewaktu ditakdirkan seperti ini, beroleh ada tahapan-tahapan di dalam zuhud menerima takdir-takdir. Ada yang sangat bersedih, lalu diserahkannya kepada Allah Ta'ala. Karena dia melantunkannya hauhalah, la haula wala quwata illa billah. Apakah ini sebuah keputusasaan dan keterpaksaan membaca hauhalah ini? Atau di dalam banyak. Bukan untuk dibaca biasa saja, lalu tidak bekerja kita dan dirasakan. Nanti jadi manusia merasa pandai. Dan nanti bisa berbahaya menjadi manusia merasa mengerti. Karena bahasanya bahasa buku. Kalau ada orang berbicara, oh aku tahu zuhud itu begini, bahasa buku padahal dia baca. Padahal dia sendiri tidak memasuki itu, jauh dari kezuhudan. Keinginannya malah dipuji-pujinya, dihormat-hormatnya. Nah, harapan-harapan pujian, harapan-harapan penghormatan di dalam zuhud ini, apabila seseorang masuk, Allah lah yang membusanakannya itu segala yang diinginkan. Tiada yang diupayakan lagi yang berupa keinginan-keinginan yang berlebih di dalam dada. Allah akan mencukupinya semuanya. Allah akan mendatangkannya berupa kebutuhan-kebutuhannya. Allah akan tinggi, dia akan terkena cahayanya. Cahaya itu membias kepada apa yang diinjaknya, termasuk yang ditemuinya. Membias kepada mereka. Biasnya apa gerangan? Menjadikan manusia gigih di dalam peribadatannya. Menjadikan manusianya rasa takzim kepada para ulama. Itu adalah modal di dalam segala peribadatan. Ada yang tidak kagum, ada yang tidak takzim, ada yang tidak hormat. Saya banyak melihatnya di di keadaan yang seperti biasa.
karena orang mampu membayarnya para pendakwah misalnya. Itu bisa dipanggilnya dengan mudah. Tad, sini tad, nanti bisa nggak gini-gini? Wih, ya Allah. Di dalam dunia tasawuf tidak ada yang seperti itu. Bukankah kita pernah mendengar sebuah keterangan dan Allah berkata, aku bukan banyak lagi atau orang yang tidak memantas-mantaskan diri dan kita tidak tahu amalnya seperti apa. Beberapa aulia ilah ada yang tidak memakai pakaian-pakaian kesucian berupa serban seperti ini atau jubah seperti apa. Tidak dikenal di perjalanan. Lalu kita tidak sengaja memandangnya ringan. Harus berhati-hati para sahabat sekalian. Jadi kepada siapapun harus berhati-hati. Mengapa seperti itu? Dia berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mengerti yang mana gerangan para aulia illah hidup di atas bumi ini. Tapi apabila kita bergaul dengan orang yang terlihat yang seperti itu, kezuhudannya, kesempurnaannya di dalam warok dan kezuhudannya, lalu Allah mengangkatnya sebagai aulia illah, pastilah akan terlihat, apalagi bergaul dengan beliau, pasti ada sesuatu yang di luar. Menurut riyadah, kebiasaan kita yang diajarkan, dan tetaplah kita meminta kepada Allah Ta'ala agar apa-apa yang terbiasa yang harus kita amalkan, minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jadikanlah aku gagah beribadah. Seperti para masyaikh kita terdahulu. Jadikanlah aku yang manusia yang gagah bermujahadah. Itulah yang kita minta-minta para sahabat sekalian. Semoga yang dibicarakan itu lalu Allah memberikan kemampuannya kepada Ahmad khususnya yang terlalu banyak berbicara dan kepada para sahabat yang mendengarkan pengajian di malam hari ini. Semoga Allah merahmati kita, semoga Allah mengampuni kita, dan semoga Allah mengangkat derajat kita, dan Allah mensucikan, memaafkan berbagai macam-macam apa yang tidak pantas dilakukan di alam semesta ini. Untuk orang-orang yang pernah kita sakiti, ampuni. Berikanlah pahala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Allah wal jalilul akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Huwal jalilul akbar wal muhibbatu alal mahlukina bil ajhar wal fana'u fi sirri min kulli sirri bihaulika wa quwwatika bi qudratil akbar wa bi bismillahil akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ya Allah, astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Ya Allah, rabbighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud. Ya Dzal Jalali wal Ikram. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Allahumma ighfir umati Muhammad. Allahumma arham umat Muhammad. Allahumma astur umat Muhammad.
Allahumma jbur umat Muhammad ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina. Ya Allah, bismillah. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.